Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang konsep pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari saya sendiri, Lutfi Nuraini, dan di tengah ada Siti Hadijah, saya sendiri, dan yang paling ujung saya Riana Wana. Baiklah teman-teman semua, kami di sini akan mencoba untuk menjelaskan tentang makalah yang kami buat. Bismillah. Baiklah, di sini saya sebagai MC sekaligus pemateri, dan saya sebagai pemateri yang pertama. Nanti pemateri kedua disampaikan oleh Siti Khadijah, dan pemateri yang ketiga disampaikan oleh Ria Duwana. Dan teman-teman, judul kami yaitu konsep pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan. Yang ingin saya bahas pertama itu tentang pengertian konsep ilmu pendidikan. Konsep ilmu pendidikan memiliki arti sebuah proses penyampaian sesuatu atau sebuah ilmu sampai batas kesempurnaan yang dilakukan secara tahap demi tahap. Seperti halnya atau contohnya dalam kegiatan pembelajaran yang mendayagunakan berbagai potensi jiwa dengan identik mendidik. Nah, dapat dijelaskan bahwasanya konsep ilmu pendidikan itu adalah sebuah proses penyampaian ilmu yang bertujuan untuk mencapai batas kesempurnaan yang dilakukan secara tahap demi tahap atau step by step. Jadi ada langkah-langkahnya. Tidak bisa kita itu langsung menuju ke sesuatu yang tinggi tanpa melalui sesuatu yang rendah terlebih dahulu. Dan dicontohkan di sini dalam kegiatan pembelajaran yang dimana sini adalah mendayagunakan atau yang tujuannya adalah bagi potensi didik dengan identik mendidik potensi jiwa potensi jiwa dengan identik mendidik peserta didik, ya, agar peserta didik itu memiliki ilmu-ilmu pendidikan yang baik, ya. Terus yang penjelasan selanjutnya itu demikian pula pendidikan menurut konsep Islam. Nah, ini pendidikan menurut konsep Islam antara lain berarti ada mengembangkan, melatih, memfungsionalkan, serta mengoptimalkan agar manusia mampu melaksanakan fungsinya sebagaimana menjadi seorang manusia, ya. Maka diperlukan proses mendidik dengan membekali diri dengan ilmu penting, pengalaman serta keterampilan. Yang ketiganya senantiasa diamalkan serta ditingkatkan terus-menerus dengan dilandasi sikap iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu paling hal yang pertama. Dan dalam Islam, seorang pendidik adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Jadi ini akan saya jelaskan. Ternyata pendidik itu menurut konsep Islam banyak, teman-teman. Ada yang dimana mengembangkan agar jiwa itu atau sumber daya manusia itu berkembang, ya. Di sini ada melatih agar dapat jiwa-jiwa seorang peserta didik itu terampil, dapat membiasakan sesuatu hal yang baik. Itu ada memfungsionalkan, dimana agar sumber daya manusia itu berfungsi sebagaimana diciptakan, bagaimana Allah tuh menciptakan manusia itu sesempurna mungkin, gitu. Jadi kita harus berfungsi sebagaimana yaitu manusia, dan agar manusia mampu melaksanakan fungsinya, maka diperlukan sebuah proses mendidik nih. Jika agar manusia itu bisa berfungsi, bagaimana fungsinya, teman-teman, di sini kita diperlukan sebuah proses mendidik dengan membekali diri dengan ilmu itu sangat penting. Bahkan ada sebuah kata yang dimana ilmu dulu barusan barusan ilmu, ya. Tapi ilmu adalah sangat penting. Pengalaman serta keterampilan. Yang ketiganya senantiasa diamalkan serta ditingkatkan terus menerus. Jadi ada keterkaitan antara ilmu, antara pengalaman serta keterampilan. Dan di dalam konsep pendidikan ini dalam Islam, sebuah pendidik itu ada arti yang sangat penting, teman-teman. Di mana bahasanya mereka itu bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan peserta didik. Jadi seorang guru itu tidak hanya baik untuk dirinya sendiri, bahkan guru itu ada yang mengatakan di buku
dan ditiru atau suri tauladan. Suri tauladan bagi peserta didik itu. Jika guru itu baik, maka akan berdampak ya kepada peserta didik itu juga akan baik. Yang kedua, tentang pengertian ilmu pendidikan Islam menurut etimologi dan terminologi. Yang belum tahu tentang etimologi dan terminologi ya, etimologi itu secara bahasa dan terminologi itu secara istilah. Nah, ilmu pendidikan Islam itu berasal dari bahasa Arab, yaitu robba yurabbi tarbiyatan, yang artinya pengajaran. Jadi ilmu pendidikan Islam itu yang membahas tentang ilmu pengajaran tentang Islam, atau yang berisikan tentang norma-norma Islam, tentang yang dimana dalamnya itu membahas tentang Islam, gitu, ilmu pendidikan Islam. Dan di sini ada beberapa ahli. Namun beberapa ahli itu memiliki persamaan, yang artinya pendidikan Islam itu bimbingan yang dilakukan oleh seorang dewasa kepada anak didik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian muslim. Nah, dari definisi ini berarti dia lebih condong ke guru, gitu ya. Guru itu memiliki fungsi yang sangat besar, teman-teman, yang dimana guru tersebut memiliki kewajiban untuk membuat peserta didik itu memiliki ilmu yang dia terima atau dapat menjadikan peserta didik itu bertumbuh atau berpikir dengan pemikiran-pemikiran Islam. Sekarang pengertian pendidikan itu sendiri. Pengertian pendidikan adalah sebuah pembelajaran tentang pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sendiri jadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memberikan secara otodidak jelas. Seperti Bapak pendidik kita ya, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu adalah seorang bapak pendidikan yang di mana beliau itu menurunkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi ilmunya, bahkan sampai ke generasi kita. Kita tidak bisa bayangkan kita dari generasi berapa, gitu. Sudah banyak sekali ya, sudah sangat banyak yang beliau turunkan gitu. Bahkan pendidikan itu ada yang mengartikan bisa belajar di bawah bimbingan orang lain dan bisa juga secara otodidak. Tapi alangkah lebih baiknya kita itu harus ada ilmu dan lain sebagainya. Materi yang keempat, pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah sebuah usaha untuk menjadikan anak keturunan dapat mewarisi ilmu pengetahuan atau berwawasan Islam. Setiap usaha dan tindakan yang disengaja untuk mencapai tujuan harus mempunyai sebuah landasan atau dasar tempat berpijak yang baik dan kuat. Nah, jadi gini teman-teman, penjelasannya. Pendidikan Islam ini adalah sebuah usaha atau lebih spesifiknya ini adalah ke orang tua ya, bagi seorang ibu untuk menjadi bagaimana cara beliau ini untuk menjadikan keturunannya memiliki wawasan yang Islami, memiliki akhlak yang baik, memiliki akidah yang kuat. Dan memang benar bahwasanya seorang ibu itu adalah madrasatul ula untuk anak-anaknya. Dan akidah Islamiyah itu harus ditanamkan sejak dini atau sejak bayi itu lahir ke dunia. Dan usaha itu tidak luput dari sebuah landasan dan dasar. Landasan dasar itu sudah dijelaskan dalam agama Islam, di mana seorang umat muslim memiliki landasan dan dasar, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran itu sudah dibawa oleh suri tauladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika kita berbicara atau ketika kita menjelaskan atau ketika kita mengeluarkan dalil, itu semua adalah landasannya, tidak omong kosong ataupun tidak bisa perkataan itu dipertanggungjawabkan. Umat Islam itu hidupnya sudah teratur, dan umat Islam itu indah ya, karena dari kecil ataupun dari bahkan barusan dia lahir sudah ditanamkan tentang akidah Islam. Oke, itu pembahasan yang dapat saya sampaikan. Sekarang lanjut ke pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh saudari Siti Khadijah. Kepada beliau dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan pemimpin-pemimpin yang selalu aman ma'ruf nahi munkar,
sebagaimana disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguhnya kamu hendak menjadikan seorang khilafah di muka bumi ini. Dan tujuan pendidikan Islam dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu dari segi gradisnya ada tujuan akhir dan tujuan sementara. Dilihat dari sifatnya ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Dilihat dari segi penyelenggaraannya terbagi atas formal dan non formal, dan tujuan nasional dan tujuan institusional. Menurut Omar Muhammad At-Taumi Al-Asyabani, tujuan pendidikan Islam ada pada 3 bidang asasi, yaitu yang pertama tujuan bidang individual yang berkaitan dengan individu pelajaran learning dan dengan pribadi-pribadi mereka, dan apa-apa yang berkaitan dengan individu tersebut ada perubahan yang diinginkan pada tingkah laku, aktivitas, dan pencapaiannya. Yang kedua, tujuan sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni dan sebagai profesi, dan sebagai suatu aktivitas di antara aktivitas-aktivitas masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendidikan Islam sebagai suatu sistem. Jika dikaitkan dengan pendidikan, sistem pendidikan mempunyai makna satu rangkaian pemikiran dalam pendidikan, dapat disebut juga dengan sebagai sekelompok dari unsur-unsur pendidikan yang berkaitan dengan bekerja bersama-sama, Unsur pendidikan tersebut antara lain yaitu sebagai asas pendidikan, tujuan pendidikan, materi pendidikan, subjek pendidikan, objek pendidikan, metode pendidikan, dan media pendidikan, evaluasi pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Untuk menjalankan sistem pendidikan yang baik dan untuk mencapai tujuan pendidikan, selanjutnya yaitu tugas dan fungsi pendidikan Islam. Yang pertama, tugas pendidikan Islam. Menurut Al-Ghazali, tugas pendidik yang pertama adalah menyempurnakan sistem pendidikan serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan pendidikan Islam yang pertama adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tujuan pendidikan Islam ini yaitu yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Seorang pendidik bukan hanya bertugas memindahkan atau mentransfer ilmu, melainkan sebagai instruksional atau pengajar, yaitu memiliki perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dalam belajar. Yang kedua yaitu sebagai pendidik, yaitu mendidik peserta didik untuk dewasa dan memiliki kepribadian kamil seiring dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Yang ketiga, dan seorang pendidik itu memiliki prinsip, yaitu kegairahan dan kesediaan untuk mengajar, seperti memperhatikan kesediaan kemampuan, pertumbuhan, dan perbedaan peserta didik. Yang kedua, membangkitkan gairah peserta didik, yaitu di sini memberi motivasi peserta didik agar bersemangat dalam belajar. Yang ketiga yaitu menumbuhkan bakat dan sikap peserta didik yang baik. Nah, di sini seorang pendidik itu berusaha untuk menumbuhkan bakat yang ada pada anak. Jadi memahami apakah anak itu memiliki bakat dan menumbuhkan sikap yang baik pada peserta didik tersebut. Yang keempat yaitu mengatur proses belajar mengajar yang baik. Yang kelima, memperhatikan perubahan-perubahan kecenderungan yang mempengaruhi proses mengajar. Yang keenam, adanya hubungan manusiawi dalam proses belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu fungsi pendidikan Islam. Fungsi pendidikan Islam secara mikro adalah proses penanaman nilai-nilai ilahiyah pada diri anak didik sehingga mereka mampu mengaktualisasikan dirinya semaksimal mungkin sesuai dengan prinsip-prinsip religius. Secara makro, pendidikan Islam berfungsi sebagai sarana pewarisan budaya dan identitas suatu komunitas yang di dalamnya manusia melakukan interaksi dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Jadi secara mikro ini penanaman ilahiyah
yaitu agar proses pendidikan tersebut memiliki prinsip-prinsip religius, yaitu tujuannya untuk Allah atau untuk akhirat. Sedangkan di makro ini yaitu proses interaksi antara manusia satu dan yang lainnya, dan saling mempengaruhi, yaitu mempengaruhi itu memberi pelajaran yang baik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi teman-teman presentasi dari kami terkait tentang konsep pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan. Di sini kami akan menyampaikan tentang kesimpulannya. Kesimpulannya pertama tentang konsep ilmu pendidikan berarti proses penyampaian sesuatu sampai pada batas kesempurnaan yang dilakukan secara tahap demi tahap yang seperti halnya dalam kegiatan pembelajaran yang mendaya gunakan berbagai potensi jiwa dengan identik pendidik. Pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan ajaran Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadikan pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia baik duniawi maupun ukhrawi. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Pendidikan Islam merupakan sebuah usaha untuk menjadikan anak keturunan dapat mewarisi ilmu pengetahuan atau berwawasan Islami. Setiap usaha dan tindakan yang disengaja untuk mencapai tujuan harus mempunyai sebuah landasan atau dasar yang tepat, berpijak, yang baik dan kuat. Tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan pemimpin yang selalu amar ma'ruf nahi munkar. Jika dikaitkan dengan pendidikan, sistem pendidikan mempunyai makna satu rangkaian pemikiran dalam bidang pendidikan yang terorganisasi, atau sistem pendidikan dapat disebut juga sebagai sekelompok dari unsur-unsur pendidikan yang saling berkaitan dan bekerja bersama-sama. Terus sistem pendidikan Islam dan non-Islam itu terletak dari dua, yaitu sistem ideologi dan sistem nilai. Terus juga ada tiga, dan orientasi pendidikan. Yang terakhir yaitu tugas dan fungsi pendidikan. Ada alat untuk memelihara, memperluas, dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan bangsa. Dan yang kedua, alat untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan perkembangan yang secara garis besarnya melalui pengetahuan dan skill yang baru ditemukan, dan melatih tenaga manusia yang produktif untuk menemukan pertimbangan perubahan sosial dan ekonomi. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.